Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Indah dalam pembelajaran IPS pertemuan kelima. Materi kita kali ini adalah tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk yaitu jumlah penduduk pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Dinamika penduduk yang akan kita pelajari meliputi jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Persebaran penduduk kita bahas berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Itulah peta konsep tentang dinamika kependudukan Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Struktur penduduk Indonesia adalah berstruktur muda karena masih tingginya tingkat kelahiran. Indonesia berada pada peringkat keempat, yaitu dengan jumlah 256 juta jiwa. Urutan pertama ditempati oleh negara Cina, urutan kedua ditempati oleh negara India, dan urutan ketiga ditempati oleh negara Amerika Serikat. Dan Indonesia berada pada urutan keempat ya. Selanjutnya kita bahas tentang persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Terlihat pada gambar 1 itu mengenai kepadatan penduduk. Gambar kedua adalah Pulau Jawa mempunyai kepadatan penduduk paling banyak. Nah, kemudian komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk ada 2, yaitu pertama, berdasarkan usia. Berdasarkan usia dibuat dalam permasalahan usia, yaitu apabila dalam jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun dan di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, maka hal tersebut menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, maka akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan usia non-produktif. Komposisi penduduk yang kedua yaitu berdasarkan jenis kelamin juga sangat penting untuk diketahui. Kenapa? Karena dapat dipergunakan dalam menghitung perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sesuai dengan karakteristik jenis penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Materi selanjutnya adalah tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara faktor penambah, yaitu kelahiran dan migrasi masuk, dan faktor yang mengurangi kematian dan migrasi keluar dari jumlah penduduk.
Kelahiran atau natalitas dan kematian atau mortalitas disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Dengan melaksanakan program keluarga berencana, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak didominasi oleh struktur penduduk muda sebagai akibat lebih tinggi angka kelahiran. Jumlah penduduk Indonesia yang besar itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, jumlah penduduk usia produktif melimpah, sedangkan dampak negatifnya akan terjadi pengangguran, lingkungan kumuh, macet, dan kriminalitas. Mengapa demikian? Karena penduduk di Indonesia umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar. Kondisi ini didukung oleh fasilitas lengkap, lapangan kerja lebih luas, serta menjadi pusat kegiatan pemerintahan. Faktor-faktor tersebut mendorong tingginya laju urbanisasi, sehingga lahan permukiman di perkotaan semakin sempit dan rawan permasalahan sosial. Nah, demikian Ananda semua pertemuan pembelajaran IPS kali ini tentang dinamika kependudukan Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan pembelajaran IPS selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya secara tepat waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.